Contohnya misalnya di sini adalah eh, siswa kami yang bernama Mesarianti Abelia. Di sini keunikan NISA-nya adalah ganda. Yang satunya adalah di sekolah SMK Muhammadiyah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sukses untuk semua, salam satu data. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing atau tutorial agar siswa kita atau peserta didik kita ini tidak residu ya, untuk menghindari data residu di verbal PD ini. Seperti di sini ya, contohnya misalnya di sini adalah eh, siswa kami yang bernama Mesarianti Abelia. Di sini keunikan NISA-nya adalah ganda. Yang satunya adalah di sekolah SMK Muhammadiyah 3 Metro, cuman tidak aktif ya. Jadi ini akan menyebabkan peserta tersebut adalah residu atau ganda ya. Jadi tidak bisa masuk ke peserta AKM 2021. Nah, untuk menghindari ini maka kita berikan tutorialnya atau sharingnya ya, agar tidak ganda, tidak masuk ke data residu. Yaitu yang pertama kita masuk ke SP Datadik ya, spdatadik.kemdikbud paling atas. Di sini kita login menggunakan akun sekolah ya. Yang biasanya kita ini ketika mengupload data, yaitu kita memasukkan data lewat aplikasi Dapodik kita ya. Ini akan menyebabkan data residu ketika peserta tersebut adalah lulusan dari SMP atau SD, SMA. Setelah SMA, ini satu jalur dengan aplikasi Dapodik yang sama Dapodiknya, maka akan bermasalah, yaitu ketika kita upload lagi maka akan menyebabkan residu. Maka kita ketika peserta didik itu lulusan dari SD, SMP ataupun tidak lulus dari SMA, dikeluarkan dari SMA atau dikeluarkan dari SMP, dikeluarkan dari SD, maka kita mendatanya atau mendaftarkan peserta tersebut itu melewati spdatadik.kemdikbud.go.id ya. Di sini ada data pokok, kemudian aplikasi, dokumen. Nah, kita masuk ke aplikasi di sini. Nah, masuk ke mutasi. Nah, di sini. Dari sini fungsinya mutasi di sini adalah untuk menarik data peserta didik yang dikeluarkan dari SD, SMP ataupun SMA, SMK ya, yang satu naungan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA ya. Ini kita bisa tarik ya di sini. Kita bisa tarik lewat sini. Jadi kita tinggal pilih, misalkan saya contohkan saya mau mengambil peserta didik saya yang di Sukadana ya, itu di SMK. Nah, kita tampilkan, kemudian kita cari namanya ya, Dika. Nah, di sini ya, Dika Nurdiansyah. Maka di sini kita pilih, klik ini, kemudian kita pilih masukkan kelasnya di mana, sesuai dengan peserta didik daftarnya di kelas mana. Ketika sudah SMA maka ya di paket C ya, di kelas 10 ataupun kelas 11 ataupun kelas 12, tergantung dengan pendaftaran peserta didik tersebut. Jadi ini tidak akan menyebabkan tumpang tindih, hanya data yang menyebabkan residu. Kita langsung daftarkan di sini. Setelah daftarkan di sini, maka kita sinkronkan. Ketika sudah masuk, kita daftarkan sesuai kelasnya. Klik daftarkan di sini ya, langsung kita sinkronkan di sini. Kita upload di aplikasi Dapodik yang kita punyai. Maka dengan otomatis setelah itu kita masuk di sini ya, misalnya kita contohkan
kita daftarkan di sini, kita gunakan menu tarik data ya. Nah, di sini tarik data. Sebelum kita tarik data, maka kita perlu validasi lokalnya dulu. Nah, di sini kita gunakan menu tarik data untuk mengambil peserta didik yang kita mutasikan lewat jalur spdatadik.kemdikbud.go.id. Makanya akan mencegah dari data residu di verbal PD di sini ya, agar tidak ganda. Nah, di sini atas nama Dika ini adalah ganda di SMK Rodotul Falah. Nah, di sini ya, sini tidak aktif di SMK Rodotul Falah ya, karena kesalahan saya sendiri. Memang kita sebagai operator selalu mengupload data menggunakan aplikasi Dapodik kita, sedangkan kita sudah disediakan layanan atau cara untuk mendaftarkan siswa peserta didik ini lewat menu SP Datadik atau manajemen Dapodik. Sementara ini masih kita upload terus ya kesalahan kita, sehingga data di residu kita banyak gandanya karena kita menggunakan upload manual. Tetapi untuk yang lulusan MI, kemudian lulusan MTS, ataupun drop out dari MI, drop out dari madrasah sanawiyah, kemudian drop out dari madrasah aliyah, maka tidak bisa kita gunakan menu di SP Datadik di sini. Mengapa? Karena di sini hanya melayani sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini sekolahnya di sini tidak ada MTS, MI, MA, Madrasah Aliyah di sini tidak ada. Yang ada hanya SD, SMP, kemudian SMA serta SMA yang ada di sini ya. Jadi untuk lulusan MTS, kemudian Madrasah Hidayah, Madrasah Aliyah tidak ada di menu SP Datadik, maka kita gunakan menu upload manual ya. Jadi tadi ketika kita sudah tarik ini daftarkan di sini, maka kita tarik data di sini. Nah, kita gunakan menu tarik data di sini agar siswa atas nama Dika Nurdiansah di sini bisa masuk ke sekolah kita di sini ya. Dari sini juga PKBM juga termasuk di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, maka di sini juga bisa ya. Dan misalkan kalau di sini ada PKBM Kusuma Bangsa, ketika kita masukkan PKBM Kusuma Bangsa, maka kita bisa tarik data dari peserta dari PKBM Kusuma Bangsa untuk bagi operator PKBM atau PNSKP ya. Jadi itu untuk mencegah data residu di verbal PD new, yaitu caranya adalah kita menggunakan menu ataupun link manajemen Dapodik spdatadik.kemdikbud.go.id di sini, yaitu menggunakan menu mutasi ya. Jadi semoga ini bisa kita sebagai operator bisa merubah pendaftaran ketika lulusan itu dari SD, SMP, SMA atau drop out dari SD, SMA, SMP. Kita menggunakan tarik data dari SP Datadik ya, tidak menggunakan upload data lagi ya. Itu aja. Tapi untuk yang lulusan sudah lama mungkin tidak ada di sini ya, tidak salahnya kita cek terlebih dahulu di menu tarik data. Ketika tidak ada di menu tarik data, maka kita menggunakan upload manual. Cuman terkadang ada peserta didik yang memang mutasi di sekolahan itu, misalkan di SMK ini, misalkan kemarin ini masih aktif di SMK ini, maka tidak akan muncul di tampilan di sini ya. Maka kita perlu konfirmasi dulu ke peserta didik bahwasanya memang benar-benar mau masuk sekolah ke
tempat sekolah kita atau masih mempertahankan sekolah yang lama. Jadi ketika ada konfirmasi dengan sekolah yang lama ini yang dikeluarkan, maka agar operatornya bisa mengeluarkan datanya di sekolahnya tersebut agar bisa kita tampilkan, bisa kita tarik di manajemen sekolah kita. Itu aja mungkin, semoga bisa bermanfaat untuk memperbaiki data yang akan datang ya. Mungkin bila ada salah kata, ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini. Terima kasih. Semoga kita sebagai operator bisa memperbaiki data yang akan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe-nya, like, komen, serta share agar videonya bisa bermanfaat. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.